Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita kembali memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk bisa kembali bermajlis ilmu, mengawali pagi hari ini, pagi yang penuh dengan keberkahan. Kita awali dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sesi terakhir seiring dengan berakhirnya pula suara. Ya. Baik, maka pada subuh hari ini alhamdulillah masih ada suara yang bisa dilontarkan. Maka di kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan menyampaikan sebuah peringatan untuk kita bersama, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam riwayat Muslim dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, suatu hari ada orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Yahudi ini bertanya sesuatu kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Dia berkata kepada Nabi, "Aina yakunun nas yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat?" Wahai Muhammad, di manakah manusia berada di hari saat Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti bumi ini dengan bumi yang lain? Di hari Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti langit di atas kita dengan langit yang lain. Ya, maka di manakah manusia berada saat itu? Ketika bumi yang kita pijak ini, yang kita berada di atasnya ini duduk, kemudian Allah hilangkan. Langit yang ada di atas kita juga Allah hilangkan. Nah, di saat bumi dan langit dihilangkan oleh Allah, maka manusia berada di mana? Ya, maksudnya ketika terjadi hari kiamat, di saat Allah Subhanahu wa ta'ala sudah melipat langit dan menggulung bumi, ya, sudah tidak ada lagi langit, tidak ada lagi bumi, terjadilah hari kiamat, maka manusia saat itu berada di mana? Ini pertanyaan Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertanyaan semacam ini tidak akan bisa dijawab kecuali hanya seorang nabi. Kenapa? Sebab ini perkara gaib, perkara yang akan terjadi, perkara yang mendatang, perkara gaib yang akan terjadi. Maka perkara gaib itu yang akan terjadi tentunya tidak ada yang bisa menjawabnya kecuali hanya seorang nabi.
Ya, kenapa? Karena mereka yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Nabi tahu perkara gaib, tidak. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi ini perkara yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ada yang bisa memberitahukan kepada antum apa yang akan terjadi pada masa depan antum, maka itu tidak lain kecuali hanya dukun. Sebab tidak ada yang tahu perkara yang akan datang kecuali hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Nabi tidak tahu juga. Ya, makanya Nabi berkata, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su." Seandainya aku mengetahui perkara gaib, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran menceritakan tentang ucapan Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi kita, seandainya aku mengetahui perkara gaib, perkara yang akan terjadi besok, ya, maka lastakthartu minal khair, maka pastilah aku akan memperbanyak melakukan kebaikan dan aku tidak akan terkena bahaya. Kalau aku tahu apa yang akan terjadi besok, pasti saya tidak akan pernah terkena bahaya. Ya, ternyata karena Nabi tidak tahu perkara gaib, akhirnya Nabi berangkat besoknya ke perang mana? Perang Uhud. Di perang Uhud Nabi kena hantaman dari musuh sampai giginya Nabi tanggal. Seandainya Nabi tahu perkara gaib akan terjadi besok, tentu saya tidak akan berangkat besok perang. Tapi karena Nabi tidak tahu apa yang akan terjadi besok, Nabi berangkat. Ternyata ketika Nabi berangkat di perang Uhud, Nabi kena bahaya, akan hampir beliau meninggal. Akan diberitakan beliau meninggal, tapi tidak. Ya, baik. Jadi jamaah sekalian, pertanyaan semacam itu tadi itu hanya bisa dijawab oleh seorang nabi. Apalagi itu terkait dengan peristiwa hari kiamat. Apa yang akan terjadi di hari kiamat? Ya. Kemudian Nabi memberikan jawaban. Nabi memberikan jawaban. Apa kata Nabi? Hum fid dhulmati dunal jisri. Mereka manusia, seluruh manusia, kata Nabi, termasuk kita semua yang ada di masjid ini, mereka semua nanti akan berada di suatu tempat yang sangat gelap. Ya, di mana tempat itu? Wallahu a'lam. Tidak ada keterangan yang detail dari hadis Rasulullah. Nabi hanya mengatakan mereka akan berada di suatu tempat yang sangat gelap. Di mana tempat itu? Kata Nabi, dunal jisri, sebelum jembatan. Ya, sebelum as-sirat, jembatan yang akan kita lewati seluruhnya. Yang disebutkan dalam riwayat, jembatan itu mansubun alamat di jahannam, diletakkan di atas punggung neraka jahannam. Berarti di bawahnya jembatan itu adalah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Nabi mengatakan seluruh manusia itu nanti akan berada di tempat itu, di tempat yang sangat gelap sebelum jembatan. Ya, dan jembatan itu nanti saat manusia melewati di atasnya itu juga gelap. Kondisi di atasnya itu gelap juga. Ya. Mungkin ada yang berkata, bukankah ada hadis yang mengatakan bahwa matahari didekatkan dari kepala manusia 1 mil, ya kan? Dalam hadis tudna syamsu yawma idzin kamiqdari mil,
akan didekatkan matahari dari kepala manusia jaraknya 1 mil. Ya, sehingga banyak manusia tenggelam dengan keringatnya, tergantung dosanya di dunia ini. Ya. Maka jawabannya adalah apa yang Nabi sebutkan tadi, tempat yang gelap itu terjadi setelah hisab. Sedangkan matahari itu kan di mahsyar, di saat manusia akan dihisab. Nah, apa yang Nabi sebutkan tadi, tempat yang sangat gelap itu terjadi setelah hisab. Sebelum kita meniti as-sirat, sebelum kita menyeberang di atas as-sirat, maka disitulah terjadi salah satu peristiwa pemandangan yang menakutkan. Kenapa? Karena tiba-tiba tidak ada cahaya sama sekali. Dan ini bukan mati lampu, bukan. Kalau mati lampu masih ada yang terlihat. Ini tidak. Untuk melihat kulit kita tidak bisa lihat apa-apa. Gelap luar biasa. Iya. Itu diantara berita yang Rasulullah SAW beritakan kepada kita, dan kita semua akan mengalami apa yang Nabi beritakan ini. Kita akan mengalami semua, dan ini bukan dongeng. Kita akan mengalami apa yang Nabi beritakan itu tadi. Nah, jamaah sekalian, di kondisi kita berada di tempat gelap, dan ini bukan lagi dunia yang bisa kita mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan kita, tapi ini adalah alamnya akhirat. Itu lain. Ya, maka jamaah sekalian, tentunya di waktu gelap apa yang kita butuhkan? Ya pasti cahaya. Kita membutuhkan cahaya di hari itu. Ya, setiap orang mencari cahaya untuk pribadinya masing-masing. Dia tidak berpikir lagi menolong orang lain. Pokoknya yang mereka pikirkan diri sendiri. Bagaimana dia bisa punya cahaya untuk berjalan, terutama berjalan di atas sirat. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di hari itu ada orang-orang yang akan diberikan cahaya oleh Allah, dan cahaya itu tentunya dari dunia, dari amalnya. Tetapi ada orang-orang yang awalnya diberi cahaya, setelah diberi Allah padamkan. Ini yang lebih celaka. Kenapa? Karena awalnya diberi, setelah Allah berikan Allah padamkan. Ini penghinaan namanya. Ya, lebih baik tidak dikasih daripada diberi setelah itu dimatikan. Kalau diberi kemudian diambil lagi, itu kan namanya penghinaan. Ya, makanya Nabi menggambarkan orang yang sudah memberi sesuatu kepada orang lain, kemudian dia ambil lagi pemberiannya. Apa kata Nabi? Kal kalbi ya'udu fi qay'ihi, seperti seekor anjing menjilat kembali ludahnya. Dia sudah muntah, anjingnya muntah, setelah itu dia makan kembali muntahnya. Itulah perumpamaan orang yang sudah memberi, dia ambil lagi. Ya, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menghinakan. Maka ada orang seperti itu di hari kiamat, diberi cahaya, setelah diberi dipadamkan. Ya, subhanallah. Dan biasanya kita akan merasakan suatu nikmat itu sebagai nikmat besar, ya ketika nikmat itu tidak diberikan kepada kita, baru diberikan. Atau kita pernah merasakan nikmat, setelah itu Allah hilangkan nikmat itu. Disitulah baru terasa betapa nikmatnya itu nikmat. Ketika kita sudah pernah merasakan, setelah itu Allah hilangkan. Ya kan? Kita pernah sehat, setelah kita sehat tiba-tiba kita terbaring, tidak bisa bangun sama sekali. Dari situlah betul-betul kita akan merasakan nikmat itu sebagai suatu nikmat.